Pada lanjutan BRI Liga 1 musim 2023/2024, Persebaya Surabaya akan menjamu tamunya PSM Makassar di laga pekan ke-9 nanti. Laga yang akan dilakukan pada Jumat 18 Agustus 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo. Surabaya ini akan menjadi salah satu laga yang cukup krusial bagi Persebaya Surabaya untuk dapat merangsek ke papan atas klasemen sementara. Persebaya yang dalam 2 laga sebelumnya berhasil meraih kemenangan memang tengah dalam tren yang cukup positif setelah rentetan hasil buruk di pekan kedua hingga pekan ke-6 Liga. Kemenangan atas PSM Makassar pastinya akan kian memompa semangat dan motivasi skuad berjuluk Bajul Ijo ini guna dapat naik ke papan atas klasemen sementara BRI Liga 1 musim ini. Persebaya Surabaya memang kini sedang tanpa pelatih kepala setelah pihak manajemen resmi mengakhiri kontrak Aji Santoso setelah kurang lebih 3 tahun menangani Persebaya. Pelatih asal Kota Malang tersebut resmi mengakhiri pengabdiannya bersama skuad Persebaya setelah rentetan hasil buruk di awal musim ini. Posisinya kini digantikan sementara oleh Uston Nawawi yang sebelumnya bertindak sebagai asisten pelatih. Uston Nawawi sejatinya telah menukangi Persebaya saat melakoni laga pekan ke-7 kontra Bayangkara Football Club dan pekan ke-8 saat menjamu Persita Tangerang. Dari 2 laga tersebut, Persebaya sukses meraih kemenangan dan kini berada di papan bawah klasemen setelah sebelumnya sempat berada di zona degradasi. Alhamdulillah, Coach Bejo Sugiantoro resmi melatih Serpong City di Liga 3. Setelah kerja samanya sebagai asisten pelatih di Persebaya diakhiri. Selamat bertugas new head coach Serpong City Football Club Soego Jantoro A.K.A. Coach Bejo. Demikian keterangan yang dikutip Detik Jatim dari akun Instagram resmi @serpongcit Selasa 15 Agustus 2023. Bejo sebelumnya merupakan asisten pelatih Persebaya. Namun ia bersama asisten lainnya Mustaqim diistirahatkan dan diakhiri kerjasamanya menyusul Aji Santoso karena tren negatif yang diraih Persebaya. Persebaya kemudian resmi mengakhiri kerjasama dengan asisten pelatih Mustaqim dan Bejo Sugiantoro. Pengumuman dibuat manajemen Persebaya 1 hari setelah pemutusan kontrak Aji Santoso. Persebaya mengakhiri kerjasama dengan Bejo Sugiantoro dan Mustaqim sebagai asisten pelatih. Jasa keduanya tentu akan terus tercatat dalam sejarah panjang Persebaya. Demikian keterangan yang dikutip Detik Jatim dari Instagram official Persebaya. Selasa 15/8 Bejo Sugiantoro sendiri bergabung dengan Persebaya sejak 2018 sebagai pelatih elite Pro Academy EPA Persebaya. Dia membangun pondasi tim yang kemudian menjadi juara pada 2019. Bejo juga sempat menduduki jabatan asisten pelatih dan pelatih caretaker dalam beberapa kesempatan. Sementara itu Mustaqim bergabung dengan Persebaya pada 2020. Bonek full senyum pelatih baru kian dekat akan datang membawa asistennya. Persebaya Surabaya hingga saat ini tengah menggodok calon pelatih baru untuk menggantikan Aji Santoso dan jajaran asisten pelatih yang mundur dari Bajul Ijo. Keputusan hengkangnya Aji Santoso kemudian berturut-turut diikuti oleh sejumlah asistennya seperti Bejo Sugiantoro dan Mustaqim dari Persebaya Surabaya. Kini kedekatan Persebaya Surabaya dengan Paul Munster telah mencapai babak baru. Dilansir tribunwo.com dari unggahan Instagram story @gosipbola pada Selasa 15 Agustus 2023 lalu, Paul Munster dikabarkan semakin intens dengan Persebaya Surabaya. Negosiasi antara Coach Paul dengan Persebaya Surabaya mulai intens, let's say, tulis @gosipbola. Apabila Paul Munster sepakat melatih Persebaya Surabaya, tak menutup kemungkinan mantan juru taktik Bayangkara Football Club tersebut bakal membawa asisten pelatihnya sendiri di Bajul Ijo. Mengingat nama-nama seperti Bejo Sugiantoro dan Mustaqim telah mundur dari jabatannya. Bikin merinding dan sedih inilah kondisi dan kronologi cederanya Rizky Dwian. Pemain Persebaya Rizky Dwian mengalami cedera saat latihan bersama tim dan sedang dirawat di rumah sakit karena kondisinya dianggap cukup serius hingga menjalani perawatan di ruang intensif care unit ICU. Menurut dia, cedera tersebut didapat saat Rizky melompat dan berusaha menyundul bola, namun saat menyundul, kepala Rizky tidak tepat mengenai bola. Saat mendarat dari menyundul bola itu, tulang belakang mengalami hentakan. Rizky mengalami shock spinal cord injury, ucapnya. Dokter bersama tim medis Persebaya. Lanjutnya, langsung melakukan penanganan pertama begitu Rizky kesakitan di tengah lapangan dan langsung dilarikan ke instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Premier serta menjalani magnetic resonance imaging MRI, yang hasilnya ialah ada masalah pada tulang belakangnya.
Kemudian, ketika menjalani perawatan di IGD, tangan dan kaki Rizky mengalami penurunan indera seperti kehilangan rasa. Senin malam itu sampai ada opsi operasi karena saat terjadi penurunan kinerja indera, ada risiko yang cukup berat. Namun beberapa jam kemudian setelah observasi dan pemberian obat oleh dokter saraf, respon tangan Rizky membaik, maka operasi diputuskan tidak perlu dilakukan. Ia harus menjalani observasi ketat di ruang ICU mulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di hari Senin, ujarnya. Hingga malam ini menurut Ridhoy, kondisi pemain kelahiran April 1999 tersebut semakin bagus, kinerja saraf indera di kaki dan tangannya membaik dari sebelumnya. Dia masih akan menjalani observasi ketat di ICU untuk memastikan proses penyembuhan semaksimal mungkin, tuturnya. Sementara itu, CEO Persebaya Asrul Ananda saat menjenguk Rizky berpesan agar dapat melewati masa-masa perawatan dengan baik dan berharap bisa segera pulih. Kamu atlet, masih muda, badanmu kuat, darahmu juga bagus. Jadi kamu pasti bisa pulih dan melewati ini dengan baik. Perawatan di sini salah satu yang terbaik, kata Asrul saat menjenguk Rizky bersama manajer tim dan para pemain Senin malam. Rahasia tak lumrah dari penyerang Persebaya yang membuatnya semakin gacor. Sempat melempem di awal musim ini, Sho Yamamoto kembali menemukan ritmenya untuk mencetak gol. Ternyata ini rahasia tak lumrah yang membuatnya kembali haus gol. Sho Yamamoto tampil impresif kala Persebaya Surabaya menghadapi Persita Tangerang. Di laga itu golnya menjadi penentu kemenangan skuad Bajul Ijo atas tamunya. Golnya ke gawang Persita Tangerang menjadi gol keduanya setelah sebelumnya ia juga menyumbang 1 gol kala Persebaya Surabaya menang 2-1 atas Bayangkara Presisi Indonesia Football Club. Kembalinya insting Sho untuk mencetak gol mendapat pujian dari caretaker Uston Nawawi. Ia membeberkan salah satu kunci kembali bertajinya Sho lantaran kerja kerasnya selama ini. Pemain asal Jepang itu kerap menambah porsi 20 menit usai latihan tim kelar. Latihan khusus yang dilakoninya terutama mempertajam tembakannya ke gawang. Ia selalu menambah 20 menit setelah latihan tim selesai untuk khusus mempertajam kemampuan tembakannya. Sho adalah contoh pemain yang bagus dan ingin menunjukkan kalau ia pemain bagus. Dan Sho melakukannya dengan sangat baik di laga ini, kata Uston seperti dikutip dari laman klub. Saya tekankan ke pemain bahwa siapapun tidak masalah cetak gol, bisa depan, tengah, atau belakang, yang penting Persebaya menang, tegasnya. Sementara itu di kesempatan terpisah pemain yang sebelumnya berseragam FK Iskra berseloroh bahwa kembalinya insting dalam mencetak gol tak lain lantaran warna rambutnya yang kembali hitam. Mungkin keberuntungan kembali datang kepada saya setelah rambut saya hitam lagi, katanya sambil tersenyum. Musim lalu, Sho membukukan 10 gol dari 33 penampilannya bersama Persebaya Surabaya. Mungkinkah torehan itu kembali terulang atau terlampaui?